Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kapal selam bisa bergerak mulus di bawah laut? Rahasianya tersembunyi dalam aliran fluida di sekitarnya. Dalam video ini, kita akan memahami konsep dasarnya dan melihat langsung bagaimana kita mensimulasikan fenomena tersebut menggunakan perangkat lunak. Fluida adalah zat yang dapat mengalir baik cairan seperti air maupun gas seperti udara. Saat sebuah benda, seperti kapal selam, bergerak melalui fluida, fluida akan mengalir di sekeliling permukaan benda tersebut, membentuk pola yang khas. Interaksi ini menghasilkan gaya-gaya penting seperti gaya seret, brake, dan gaya angkat lift. Aliran fluida diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar yaitu aliran yang halus dan teratur. Sedangkan aliran turbulen yaitu aliran yang kacau dan penuh pusaran. Kapal selam idealnya dirancang agar sebagian besar aliran di sekitarnya tetap laminar untuk mengurangi gesekan dan kebisingan. Mengamati aliran fluida secara langsung di bawah laut hampir mustahil. Karena itulah, para insinyur menggunakan simulasi berbasis komputer seperti CFD Computational Fluid Dynamics untuk memprediksi dan menganalisis aliran ini. Di video ini, kita akan menjelajahi langkah demi langkah simulasi aliran fluida menggunakan AMACS Student. Langkah pertama adalah membuat geometri. Kalian bisa mengimpor desain dari luar atau membuat bentuk geometri langsung di AMACS Student dengan memilih new design modeler. Bentuk ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya bentuk tabung, objek aerodinamis, atau kapal selam. Selanjutnya kita masuk ke proses meshing. Di sini, kita mengatur ukuran elemen, menentukan tingkat kehalusan mesh, mengaktifkan adaptive phasing, dan mengatur automatic inflation. Pengaturan mesh yang baik akan menghasilkan hasil simulasi yang lebih akurat. Setelah semua diatur, klik Generate untuk memproses mesh. Kemudian, kita perlu menetapkan batas-batas aliran fluida. Tentukan di mana fluida masuk atau inlet, keluar atau outlet, dan bagian-bagian dinding yang menjadi batasan. Setelah itu, jangan lupa untuk update mask agar semua pengaturan diterapkan. Kita sekarang masuk ke setup. Periksa kualitas mask, lalu atur model aliran yang sesuai, apakah laminar atau turbulen. Di bagian boundary condition, kita juga bisa mengatur kecepatan aliran, tekanan, dan
dengan skenario simulasi yang diinginkan. Di bagian solution, kita bisa memilih metode penyelesaian, mengatur laporan hasil, lalu klik Initialize. Selanjutnya, jalankan simulasi dengan memilih Run Calculation dan masukkan jumlah iterasi yang diperlukan. Proses ini akan menghitung bagaimana fluida bergerak dan berinteraksi dengan objek. Setelah simulasi selesai, kita bisa melihat laporan gaya yang bekerja pada objek di sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Terakhir, kita tampilkan hasil visualisasi. Kita bisa melihat streamline, velocity contour, dan berbagai bentuk visual lain yang menggambarkan interaksi antara fluida dan permukaan objek. Dari sini, kita bisa memahami perilaku aliran secara lebih nyata. Aliran fluida berinteraksi dengan permukaan kapal, dimulai dari haluan atau bagian depan yang mengalami pembelokan aliran, hingga buritan atau bagian belakang tempat aliran kembali menyatu. Pola aliran menunjukkan adanya daerah stagnasi di bagian haluan, di mana kecepatan fluida menurun dan tekanan meningkat, serta pembentukan jejak aliran atau wake di bagian buritan akibat pelepasan aliran. Pada simulasi ini, tekanan tertinggi terjadi di bagian haluan kapal karena interaksi langsung dengan aliran fluida, sementara tekanan mulai menurun di sepanjang sisi kapal, hingga mencapai nilai minimum di area buritan. Sebaliknya, kecepatan aliran fluida cenderung meningkat setelah melewati haluan dan mencapai puncaknya di sepanjang permukaan tengah kapal akibat efek percepatan aliran, sebelum kemudian melambat di bagian belakang. Pola distribusi ini penting untuk mengetahui letak titik-titik tekanan maksimum dan minimum yang mempengaruhi gaya angkat lift dan hambatan drag yang dialami kapal. Dalam hasil simulasi, area potensial terjadinya turbulensi teridentifikasi terutama di bagian buritan kapal, di mana aliran fluida cenderung tidak stabil akibat pemisahan aliran dari permukaan kapal. Zona ini menjadi sumber utama pembentukan vortex dan pusaran yang tidak teratur, yang berdampak pada peningkatan hambatan dan getaran hidrodinamis yang dapat mengganggu stabilitas kapal. Melalui simulasi aliran fluida menggunakan ANHCS Student, kita dapat memahami secara mendalam bagaimana interaksi antara fluida dan kapal selama mengaruhi performa dan stabilitasnya. Visualisasi dan analisis ini bukan hanya membantu merancang kapal yang lebih efisien, tetapi juga memperluas wawasan kita tentang dinamika fluida di lingkungan bawah laut. Dengan teknologi simulasi seperti ini, kita mampu melihat yang tak terlihat, membuka jendela menuju dunia yang penuh tekanan, kecepatan, dan pergerakan halus di bawah permukaan laut. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di simulasi-simulasi menarik berikutnya.